Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pertama yaitu soalnya di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dengan agama. Nah, kalau menurut saya pemahaman ini dilihat dari bagaimana dia melihat dari kacamata seperti apa dulu. Ada yang berpendapat bahwasannya nilai Islam sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Jika ada yang mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan HAM, itu hanya kampanye hitam dari pihak-pihak yang tidak senang dengan Islam, kata Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam Ekmeruddin Ihsanoglu saat pembukaan pertemuan perdana Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia Organisasi Kerjasama Islam yang disebutkan sebagai OKI. Menurut dia, ada pihak yang menggaungkan ketakutan terhadap Islam atau yang dikenal dengan Islamophobia. Nah, Islamophobia ini merupakan fenomena yang terus berlangsung sebagai bentuk dari rasisme. Ia menuturkan dengan munculnya ancaman terorisme di tengah masyarakat, hal tersebut semakin menciptakan sentimen rasis terhadap warga muslim. Dia mengatakan dalam sajak berabad-abad silam telah menetapkan hukulul ibad atau hak masyarakat adanya konsep ijtihad di mana dalam Islam diperkenankan untuk menambah nilai dan standar baru untuk penerapan yang lebih baik dalam kehidupan politik dan sosial. Saya percaya bahwa dunia perlu menilai Muslim dari Islam, bukan Islam dari Muslim. Ucap sang jenderal seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat dalam segi kacamata Islam, ajaran Islam tersendiri, bahwasannya ada ajaran-ajaran mereka yang tidak sesuai dengan HAM. Contohnya seperti ada hukuman rajam bagi seorang pezina, ada hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri, dan lain-lain. Nah, itu juga berasal dengan hak asasi manusia, tidak manusiawi dan sebagainya. Tapi kalau kita pandang lebih jelas lagi, mungkin pasti banyak sekali ya pelajaran di balik itu semua, agar manusia tidak lalai, agar manusia tidak mengulangi kesalahan kedua kalinya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu bagaimana relasi tiga lembaga untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi sistem pemerintah negara ini menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintah negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam satu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut dewan menteri atau kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministerial. Yang ketiga yaitu apakah konsep masyarakat madani sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sistem sosial madani dikembangkan Nabi Muhammad SAW tersebut memiliki beberapa ciri unggul, yakni kesetaraan, istiqomah, mengutamakan partisipasi dan demokrasi dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Esensi ciri unggul tetap relevan dalam konteks waktu dan tempat berbeda. Nah, dengan ini maka sama dengan konsep Nabi Muhammad SAW. Koneksi waktu dan tempat berbeda dalam perspektif Islam, masyarakat madani lebih mengacu kepada
penciptaan peradaban, di mana kata ad-din yang ada pada umumnya bermakna agama bisa ditarik pada makna tamadud atau peradaban. Keduanya menyatu dalam makna kata al-Madinah yang berarti kota. Berbeda dengan kata al-qaryah atau al-balad yang juga berarti kota, yang sering juga sebagai makna sebuah negeri. Bedanya al-Madinah ini mempunyai muatan peradaban dan kebudayaan. Nah, yang keempat yaitu tentang radikalisme. Nah, radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu yang mengenai suatu hal seperti agama, sosial, dan politik seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai tindak teror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku radikal mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan. Nah, dalam hal ini tentunya bukan hanya kalangan pemerintahan saja yang harusnya untuk mengatasinya, namun seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama para kaum pemuda-pemudi. Nah, bagaimana cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini? Yaitu yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut, karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Yang keempat yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Juga bisa melakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Yang kelima yaitu mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian ini mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Yang keenam yaitu menyaring informasi yang didapatkan. Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Yang ketujuh yaitu ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Nah, mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa sebenarnya radikalisme dan terorisme, sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajukan atau keberagaman. Nah, mungkin terusan dari saya, mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.